mekanisme yang sudah diatur di sistem sesuai dengan Permendak yang terbaru. Jadi nanti ada terkait dengan PE CPO yang sebelumnya sudah diatur dengan Permendak perubahan pertama, kemudian ada yang PE produk bahan bakar lain yang berasal dari komoditas CPO. Nah, mungkin sebelum ini kami ingin menyampaikan bahwa mandat dari implementasi SSM perizinan sendiri adalah ada di PP 29 tahun 2021 serta di Pasal 5 ayat 1 untuk Permendak 19 tahun 2021 bahwa untuk pengajuan perizinan di bidang ekspor sudah melalui sistem INSW, jadi bukan lagi melalui sistem INATRADE. Kemudian di pasal 23 ayat 4 juga diatur terkait pengajuan untuk surat keterangan Bapak Ibu. Jadi mungkin ini juga sekaligus sebagai sosialisasi bahwa tidak hanya pengajuan ET dan PE selaku perizinan berusaha, tetapi juga pengajuan surat keterangan pengecualian PE maupun LS ekspor itu juga dilakukan melalui sistem INSW. Kemudian secara alur sebenarnya ini Bapak Ibu sudah menyadari juga bahwa yang sebelumnya pelaku usaha mengajukan melalui INATRADE, data INATRADE ditarik ke sistem INSW untuk realisasi ekspor, maka dengan SSM perizinan ini pelaku usaha adalah menyampaikan pengajuan melalui sistem INSW. Jadi sistem INSW itu berada di depan untuk pengajuannya, baik untuk pengajuan perizinan berusaha maupun tadi adalah untuk dokumen berupa surat keterangan pengecualian, termasuk juga untuk pelaporan realisasi juga melalui sistem INSW. Sehingga nanti sistem INATRADE sendiri hanya bertugas sebagai back end ya untuk pemrosesan data, sehingga di depannya di front end-nya sendiri adalah sistem INSW nanti yang menerima pengajuan dan menyampaikan hasil keputusan dari perizinan yang diajukan ke pelaku usaha. Kemudian secara SSM perizinan sendiri kami berharap ada mekanisme ini karena sudah melalui single submission, ada simplifikasi persyaratan, sehingga memang beberapa persyaratan yang selama ini mungkin masih harus upload, kita coba pelan-pelan untuk bisa dialihkan ke bentuk data elektronik, misalkan dokumen berupa NIB, NPWP, dan sebagainya itu seharusnya sudah full elektronik. Kemudian dokumen-dokumen yang dihasilkan dari sistem juga kami arahkan untuk bisa ditarik dari sumbernya, seperti misalkan data IUP dan sebagainya, atau data-data dari rekomendasi yang sudah terintegrasi secara elektronik dengan sistem INSW. Kami berharap dengan adanya mekanisme sinkronisasi data ini nanti mempermudah dari sisi pengajuan sistem bagi pelaku usaha. Kemudian dari cakupan layanannya, mungkin ini relevan dengan yang disolusi hari ini adalah pengajuan baru, khususnya untuk PE maupun untuk surat keterangan. Di PE sendiri terkait CPO itu ada 2 slot nanti yang Bapak Ibu bisa cek, ada PE CPO untuk yang trader maupun untuk yang produsen. Satu lagi adalah surat keterangan, itu surat keterangan bagi pelaku usaha yang HS-nya diatur terkait dengan CPO tadi di lampiran 1 Permendak 19 atau yang sekarang perubahannya. Nah, nanti untuk tujuan tertentu itu ada 4 slot untuk pengecualiannya. Kemudian untuk yang perubahan, khususnya untuk yang kemarin PPBBL sudah terbit, itu nanti mengajukannya adalah melalui mekanisme perubahan PE. Kemudian juga ada juga mekanisme nanti surat keterangan untuk bahan bakar lain, HS di bahan bakar lain, yang mungkin nanti Bapak Ibu juga mungkin sebenarnya bukan untuk kebutuhan usaha, tapi adalah untuk penelitian dan sebagainya, atau untuk barang contoh misalkan, itu juga bisa diajukan melalui sistem INSW ini. Kemudian nanti ada pembatalan permohonan, pelaporan realisasi, dan juga kartu kendali. Untuk kartu kendali sendiri memang masih memerlukan koordinasi antara LNSW, Bea Cukai, dan Kemendak terkait implementasinya, sehingga belum bisa dijadikan secara lebih lanjut. Nanti mungkin kami akan ada mekanisme khusus terkait ini, khususnya untuk dimulai dari standarisasi satuan. Kemudian dari akses layanan, kami berharap bahwa para pelaku usaha yang sudah join di pagi hari ini itu sudah tergabung ya di sistem INSW, karena salah satu langkah pertama untuk bisa melakukan pengajuan ya harus punya user. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan pastikan bahwa Bapak Ibu sudah punya user INSW, atau yang kedua adalah sebenarnya sudah memiliki user INATRADE di sebelumnya. Bapak Ibu juga menggunakan user OSS juga bisa juga untuk melakukan login, sehingga nanti pada saat menggunakan user tersebut Bapak Ibu akan diarahkan untuk melakukan integrasi akun ya. Nah, nanti Bapak Ibu, atau kalau memang tidak punya sama sekali user OSS, user INATRADE, bisa melakukan registrasi dari awal. Jadi tinggal nanti dilengkapi data-datanya.
Yang jelas untuk yang pengajuan PI dan PE, IT, ET, IP, dan sebagainya itu wajib punya NIB. Sehingga kalau tidak punya NIB maka tidak bisa mengajukan perizinan berusaha baik di bidang impor maupun ekspor. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan jenis dokumen berupa surat keterangan, itu tidak diwajibkan memiliki NIB. Tetapi misalkan kalau pelaku usaha perorangan, kemudian pelaku usaha dari yayasan, kemudian dari kedutaan besar, itu kalau untuk perorangan dan dari yayasan atau dari KL, misalkan dari kementerian itu cukup memiliki NPWP, bisa menggunakan NPWP pribadi, NPWP yayasan, atau NPWP bendahara kalau kementerian lembaga. Yang kedua, kalau terkait dengan kedutaan besar maupun organisasi internasional, apabila ingin mengajukan surat keterangan dan memiliki hak akses, cukup memiliki nomor paspor sebenarnya yang diajukan, karena nanti identifikasinya adalah menggunakan nomor paspor. Mungkin dari sisi registrasi nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan silakan hubungi kami terkait registrasi baru maupun untuk yang sudah memiliki user OSS maupun user Inatex sebelumnya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu kami arahkan kalau sudah memiliki user ataupun belum memiliki user bahwa untuk mengajukan permohonan di baik terkait perizinan berusaha tadi maupun surat keterangan maupun laporan realisasi itu masuk ke websitenya adalah website insp.co.id. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman login yang paling kanan warna kuning ini, silakan diklik masuk ke situ. Bapak Ibu akan diminta untuk menginput user dan passwordnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya user OSS atau Inatex, nanti akan masuk opsi lain, silakan diisi dari situ usernya dan juga ikuti langkah-langkahnya. Kalau memang Bapak Ibu belum punya user sama sekali dan memang pengguna baru, silakan buat akun dari awal. Atau kalau nanti Bapak Ibu juga ada kesulitan terkait permasalahan paspor, silakan klik lupa paspor juga Mas. Nanti diarahkan di sini adalah mempunyai user dan paspor untuk bisa melakukan pengajuan. Kemudian karena ini terkait dengan SSM perizinan, nanti begitu masuk di dashboard user pelaku usaha itu ada beberapa aplikasi ya di sistem INSW, silakan dipilih adalah SSM perizinan karena ini jangan sampai Bapak Ibu masuk ke SSM pengangkut atau sistem-sistem yang lain karena di SSM sistem INSW generasi kedua ini kami sudah terintegrasi dengan banyak modul-modul Bapak Ibu seperti PMDTP, kemudian SSM pengangkut dan lain. Nanti dipilih silakan diklik SSM perizinan, di dalamnya nanti ada detailnya lagi adalah SSM perizinan perdagangan. Jadi nanti memang SSM perizinan ini sendiri tidak hanya akan terisi dengan pengajuan terkait dengan Kemendak, karena diarahkan nantinya akan ada pengajuan terkait beberapa sistem yang terintegrasi dengan kami. Misalkan yang sudah direncanakan adalah untuk pengajuan AHP dan NPP di BPOM dan Kemenkes itu tahun ini kami kerjakan, sehingga nanti di tahun ini atau tahun depan sudah akan muncul modul baru di SSM perizinan. Dan Bapak Ibu nanti mohon untuk pengajuan yang terkait dengan Kemendak memilih SSM perizinan perdagangan. Kemudian nanti di SSM perizinan perdagangan ini Bapak Ibu tergantung pengajuannya ya. Bapak Ibu apakah akan mengajukan permohonan baru atau akan mengajukan permohonan perubahan. Nah, yang nanti kami juga akan jelaskan kalau terkait dengan PE BPL sendiri, kami sudah dapat datanya dari teman-teman Kemendak, ada sekitar 18 PE yang terbit di versi Inatex baru, yang lama, versi Inatex lama, artinya PE tersebut terbit di tahun 2021 dan masih akan masa berlakunya sampai dengan 2022, sehingga dia terbit di sistem Inatex yang lama. Nah, untuk yang 18 PE ini nanti akan mengajukan pengajuan perubahan. Kemudian juga ada 4 PE BPL yang sudah terbit dengan SSM. Itu nanti Bapak Ibu juga mengajukan perubahan, bukan permohonan baru. Nah, untuk yang permohonan baru ini adalah Bapak Ibu yang sebelum mempunyai PE, baik PE CPO maupun PE BBL yang terkait komoditas CPO, ataupun Bapak Ibu hendak mengajukan surat keterangan. Tadi ada beberapa surat keterangan yang nanti terkait dengan CPO maupun dengan bahan bakar lain. Nah, kalau untuk mengajukan baru dipilih permohonan baru nanti di sini. Kemudian, nah ini setelah masuk ke pengajuan baru nanti akan diarahkan untuk mencari istilahnya slot izin. Kita bilang yang urian izin ini kita bilang namanya slot izin. Nah, untuk bila memudahkan maka Bapak Ibu kita arahkan untuk mengisi parameter pencarian. Karena kalau tidak diisi parameter pencarian itu ada sekitar ratusan, ada sekitar 300 untuk impor, bahkan sekitar 200-an untuk ekspor. Jadi Bapak Ibu untuk memudahkan silakan memilih memasukkan parameter. Misalkan kalau akan mencari PE, maka isi transaksinya adalah ekspor, jenis perizinannya adalah PE,
untuk yang terkait dengan komoditas CPO ini dan bahan bakar lain berbahan baku CPO, ketik PAM saja, karena kebetulan kata kunci ini bisa mencari untuk yang komoditas di CPO maupun bahan bakar lain. Itu akan muncul pencarian 3 slot izin. Di PE bahan bakar lain, yang terkait CPO ini ada 1 slot izin, yaitu PE bahan bakar lain biodiesel dalam kurung palm methyl ester. Inilah yang kami create khusus untuk pengajuan sesuai dengan mekanisme Permendak untuk 3HS yang terkait CPO. Kemudian untuk PE CPO sendiri ada PE crude palm oil, RBD palm oil, dan scoping oil produsen. Satu lagi adalah PE crude palm oil, RBD palm oil, dan scoping oil trader. Jadi untuk yang PE CPO ada 2 slot untuk produsen maupun trader. Jadi bedanya untuk yang bahan bakar lain yang terkait CPO ada 1 slot, untuk CPO sendiri ada 2 slot, tergantung apakah dia sebagai produsen atau trader. Kemudian masuk ke kalau ingin pengecualian ekspor, ini pengecualian ekspor untuk yang CPO. Bapak sama Bapak Ibu tinggal pilih ekspor, jenis perizinannya dipilih, parameternya adalah pengecualian ekspor, dan juga urean atau key parameternya diisi PAM saja sudah cukup. Nanti akan muncul pengecualian ada 4, yaitu untuk bantuan kemanusiaan, barang contoh, dan barang promosi untuk keperluan pameran luar negeri. Satu lagi adalah untuk keperluan dan pengembangan teknologi. Ini adalah kalau Bapak Ibu ingin mengekspor produk-produk terkait CPO, tetapi tidak ingin mengurus PE maupun LS-nya kalau diajukan LS-nya. Ini mengecualikan ke kewajiban PE maupun LS. Kemudian untuk yang bahan bakar lain sendiri juga sama, masukkan parameter ekspor, pengecualian ekspor, dan bahan bakar lain. Nah, ini akan muncul kebetulan di Permendak lampiran 4-nya sendiri hanya ada 2 untuk yang pengecualian BPL, yaitu untuk kebutuhan barang contoh, satu lagi adalah keperluan penelitian. Nah, kemudian ini yang tadi kami sampaikan, ada 18 PE bahan bakar lain lama yang terbit dari Inatrit. Nah, nanti Bapak Ibu kalau termasuk dari yang list dari 18 ini, maka langkahnya agak berbeda dengan yang 4 list yang sudah terbit di SSM. Ini terbitnya dulu di Inatrit versi 1, dan masih berlaku sampai dengan 2022, jadi masih ada masa berlakunya. Dan HS-HS-nya adalah HS di antara 3 HS yang diatur di Permendak terbaru, perubahan dari Permendak 19, ada 3 HS yang memang spesifik harus diajukan perubahan, ya, pengajuan perubahan. Karena posisi awalnya adalah PEP ini akan dibekukan, kemudian untuk mengaktifkan harus mengajukan perubahan. Nah, ada sekitar 18 PE, kemudian nanti mekanisme agak berbeda. Nah, ini kita coba simulasi bagaimana nanti untuk yang 18 PE ini. Nah, nanti Bapak Ibu karena izinnya berasal dari Inatrit, maka Bapak Ibu nanti harus masuk melalui bukan permohonan baru, tetapi menggunakan pencarian dokumen perizinan lama. Karena ini kalau izinnya berasal dari SSM, maka Bapak Ibu nggak perlu untuk mengajukan mengklik pencarian dokumen lama. Di berandannya sudah otomatis muncul. Apabila Bapak Ibu muncul, ini contoh di sini ada PE bahan bakar lain biodieselnya. Ini adalah contoh yang terbit dari SSM. Kalau Bapak Ibu terbitnya dari Inatrit, Bapak Ibu harus masuk ke pencarian dokumen perizinan lama. Kemudian nanti disilakan di sini, secara otomatis sebenarnya sistem akan menarik data dari key parameternya NPWP. Jadi Bapak Ibu begitu masuk klik yang dokumen tombol tadi, nomor dan tanggal P itu akan muncul di sini. Tapi kebetulan ini bisa juga nanti datanya belum tertarik. Nah, kalau there is no data to display, artinya datanya nggak ada. Bapak Ibu silakan klik pencarian dokumen Inatrit. Nah, ini untuk menarik sebenarnya, untuk men-trigger dari database Inatrit untuk izin-izin tersebut apabila belum tertarik secara otomatis. Nah, kemudian setelah tarik silakan isi nomor perizinan, tanggal perizinannya, misalkan tadi nomor PE dan tanggal PE-nya berapa, diinput, klik cari, nanti akan muncul seperti ini. Nah, hal yang urgent di sini adalah Bapak Ibu nanti akan muncul data-data yang berasal dari PE tersebut, tarikan dari Inatrit. Nah, Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi jenis izin baru di sini. Ini yang nggak boleh salah, karena nanti kalau salah, ini nanti akan ribet. Bapak Ibu pada saat mengisi jenis izin baru, pastikan memilih PE bahan bakar lain strip biodiesel dalam kurung palm methyl ester. Karena Bapak Ibu sebelumnya mungkin di Inatrit dulu namanya adalah bukan izin ini, mungkin PE bahan bakar lain seperti biasa. Nah, Bapak Ibu harus mendeskripsikan di sistem IMSP untuk SSM perizinan nama izinnya apa. Maka Bapak Ibu mendeskripsikan izin yang baru. Kemudian Bapak Ibu klik perubahan. Karena di sini ada perubahan, ada perpanjangan dan sebagainya, ada realisasi. Bapak Ibu klik perubahan. Kemudian nanti di sini juga akan muncul setelah klik perubahan, akan kita otomatiskan sebenarnya untuk 18 PE yang tadi sudah terisi dokumen persyaratan diklik,
jumlah perserialisasi, dan uraian barang permohonan dan spesifikasi ini terklik secara otomatis. Jadi Bapak Ibu, ini adalah yang sebenarnya diminta untuk 18 PE tadi yang harus dilakukan perubahan, itu mengubah dokumen syarat, mengisi input data realisasi, dan juga mengubah uraian barang permohonan. Karena uraian barang permohonannya kita sudah sepakati dengan teman-teman trade dan juga teman-teman Kemendak apa yang harus terisi dan isiannya berupa apa, itu sudah kita set di sistem. Sehingga artinya nanti Bapak Ibu cukup sebenarnya masuk ke data komoditas dan terisi otomatis. Klik buat permohonan. Nah, ini satu lagi adalah untuk yang tadi setelah masuk buat permohonan akan masuk ke data permohonan. Ini nanti sama dengan yang kita masuk dari 4 PP BBL yang terbit dari SSN. Ini adalah kasusnya 4 PE ini terbitnya dari SSN, tetapi karena ini belum memenuhi Permendak yang terbaru, maka diarahkan harus memenuhi ketentuan di Permendak yang terbaru terkait DMO dan DPO. Maka 4 nomor PE ini meskipun masih lama ya masa berakhirnya, dia harus mengajukan perubahan. Sama sebenarnya, bedanya adalah ketika melakukan perubahan, dia cukup lihat di berandanya saja. Karena otomatis nanti nama izinnya juga akan diotomasikan berubah menjadi PE bahan bakar lain biodiesel palm-methyl ester. Ini yang harus dicek apakah sudah berubah atau belum. Kalau memang belum berubah, nanti hubungi kami saja Bapak Ibu. Kemungkinan nanti mungkin usernya kami akan cek apakah sudah terotomatis terupdate atau belum. Karena untuk yang 4 PE ini harusnya sudah terotomatis update dengan nama izin yang baru. Dia cukup melihat di data beranda, masuk ke kolom aksi, nanti di situ akan diarahkan untuk mengajukan perubahan. Jadi klik di warna hijau yang paling bawah itu akan diarahkan untuk silahkan jenis pengajuannya, perubahan. Bapak Ibu klik perubahan, lalu di sini akan muncul sama seperti tadi, ada 3 mandatori yang sudah terisi, yaitu dokumen persyaratan, jumlah realisasi, dan uraian barang atau permohonan. Nah, itu sama antara yang tadi di 18 PE dengan yang 4 PE, sama-sama klik buat permohonan akan diajukan masuk ke sini. Nah, untuk di halaman ini sendiri, ini halaman data pengajuan. Itu terdiri dari beberapa tab Bapak Ibu, tab profil, tab data komoditas, tab data persyaratan, tab data khusus atau checkpoint. Nah, yang perlu diperhatikan di masing-masing tab ini, pada saat di data profil yang pertama, itu ada 2, pelaku usaha dan pemohon. Di pelaku usaha sendiri, Bapak Ibu pastikan nama penanggung jawab terisi. Ini berasal dari tarikan data NIP. Pilih salah satu saja untuk sebagai mandatornya terisi. Dan jangan lupa isi uraian KBLI, karena Bapak Ibu termasuk pengajunya adalah pengajuan izin yang wajib sebenarnya terisi data KBLI-nya. Kecuali untuk mengajukan sukat, nah itu tidak perlu mengisi data KBLI. Kemudian di data pemohon, Bapak Ibu isi data-data yang relevan. Kalau nggak diisi ini nanti juga tidak akan bisa tersimpan. Kemudian Bapak Ibu masuk ke kolom edit untuk di data komoditas. Ini yang agak penting karena Bapak Ibu nanti pastikan HS-nya terisi dan uraian barang permohonan ini juga terisi otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengedit sama sekali dan harusnya terisinya memang seperti ini dengan HS sekian. Uraian barang permohonannya sekian. Jadi Bapak Ibu kalau yang di PE yang lama mungkin uraiannya akan diubah dengan uraian yang baru. Nah, Bapak Ibu nanti kalau bisa tidak mengedit. Nah, kalau ternyata di uraian barang permohonan belum berubah, berarti memang masih ada bug. Mohon kami nanti disampaikan saja kalau uraian barang permohonannya belum berubah sesuai dengan yang terbaru, ketentuan yang terbaru. Kemudian nanti di data komoditas ini juga menjadi penting. Bapak Ibu nanti diarahkan harusnya TNE atau kilogram. Jadi kalau satuannya kami cek di data yang ada memang semuanya antara TNE dan kilogram sehingga tidak ada isu. Kemudian masukkan data realisasi. Ini untuk nanti men-trigger sebenarnya dari PE yang Bapak Ibu miliki, apakah sudah ada realisasinya atau tidak. Kalau memang tidak ada data realisasi, silakan diisi kosong saja. Kalau sudah data realisasinya sampai dengan tanggal pengajuan, diisi dengan kira-kira berapa jumlah total realisasinya untuk seri barang tersebut. Nanti juga ada beberapa data yang wajib terisi oleh pelabuhan muat. Kalau memang masih kosong, Bapak Ibu, mohon diisi, karena kalau pelabuhan muatnya tidak diisi, ini juga akan menyebabkan pengiriman data menjadi gagal. Kemudian pastikan satuan, data realisasi ekspor sudah terisi, dan pelabuhan muat terisi. Ini klik simpan. Kemudian nanti Bapak Ibu di data persyaratan ini yang penting, mana sih sebenarnya dari data persyaratan ini yang wajib, itu Bapak Ibu memang harus mengupload ulang PE BBL yang sudah terbit, kemudian ET-nya diupload ulang juga. Ini memang seharusnya otomatis, tapi untuk sementara memang masih diarahkan untuk upload. Dan ini rekomendasi ini yang penting karena Bapak Ibu mengupload ulang rekomendasi yang dulu digunakan. Jadi yang Bapak Ibu tidak mengurus rekomendasi baru dari Kementerian ESDM. Sehingga Bapak Ibu nanti cukup mengupload ulang rekomendasi lama yang digunakan untuk pengajuan PE sebelumnya. Ini yang agak penting di sini, rekomendasi ekspor bahan bakar dari ESDM adalah rekomendasi lama.
Kemudian Ibu juga harus mengupload laporan realisasi ekspor karena tadi jika sudah ada realisasinya, maka jika belum ada realisasinya tidak perlu. Kemudian Bapak Ibu yang wajib lagi adalah surat pernyataan mandiri dan realisasi distribusi ke dalam negeri. Ini yang sesuai dengan Permendak yang terbaru bahwa untuk seolah-olah seperti pengajuan baru ya Bapak Ibu harus mengupload 2 dokumen tambahan yang mandatori ini, surat pernyataan mandiri dan juga realisasi distribusi serta rencana ekspor 1 tahun. Sesuai dengan Permendak yang perubahan ini ada dokumen-dokumen yang wajib. Nah, untuk yang wajib sendiri surat pernyataan dan realisasi distribusi. Serta untuk rencana ekspornya untuk kedepannya itu juga seharusnya wajib nomor 5. Kemudian Bapak Ibu nanti masuk ke setelah data persyaratan diisi, masuk ke data khusus. Nah, ini data khusus untuk PE CPO maupun untuk PE BBL ini sudah kita samakan. Perbedaannya adalah untuk PE CPO kalau dia masuk sebagai produsen, data khususnya ada 2, ada kapasitas dan realisasi distribusi. Kalau untuk trader itu hanya 1 saja, realisasi distribusi. Sedangkan untuk BBL hanya masa 1 saja, yaitu untuk isian realisasi distribusi. Nanti Bapak Ibu isi realisasi distribusi, yang harus dipahami di realisasi distribusi ini adalah pada data yang diinput adalah maksimal atau paling-palingnya yang bisa diisi adalah mulai dari tanggal 25 Januari 2022. Artinya Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengisi data realisasi sebelum tanggal 25 Januari 2022 karena sesuai dengan Permendak di lampirannya itu dicantumkan seperti demikian. Nah, Bapak Ibu nanti mengisi bulannya. Sebenarnya di bulan kapan realisasi tersebut? Nah, karena ini dimulai dari Januari, Bapak Ibu akan mengisi Januari Februari. Ini dengan asumsi Bapak Ibu mengajukan permohonan di bulan Februari. Nanti otomatis ketika di Maret otomatis akan muncul juga Maret, Juni, Februari. Artinya sudah kita setting bahwa untuk bulan paling minimal untuk pengajuan adalah bulan Januari. Tahunnya pun demikian untuk 2022, sehingga tidak bisa mengisi tahun 2021 dan sebelum-sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu isi, masukkan tombol plus untuk mengupload detail datanya. Jangan lupa nanti Bapak Ibu juga akan diminta untuk menginput data NIP pembeli Bapak Ibu. Jadi data NIP ini akan men-trigger nama pembeli dan juga NPWP pembeli. Kemudian pada saat mengisi detail data komoditas, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi 4 pilihan HS. Nah, 4 pilihan HS ini adalah yang sudah baik untuk CPO maupun BBL sama semua. Karena 4 pilihan HS ini mencerminkan komoditas CPO maupun RBD palm oil. Karena itu sesuai dengan yang diatur di lampiran Permendak bahwa distribusi itu yang laporkan adalah distribusi atas CPO-nya dan RBD palm oil-nya. Jadi ada 4 pilihan HS, silakan Bapak Ibu pilih di antara 4 pilihan ini, nanti otomatis akan terisi urean barang dan sebagainya. Yang harus diisi di sini adalah jumlahnya berapa untuk distribusi tersebut, dan satuannya kita sarankan untuk sama, karena kalau tidak nanti hitungan sistemnya akan tidak jalan. Karena nanti dengan hitungan ini Bapak Ibu, jumlah ini akan dihitung DMO-nya. Total jumlah realisasi apakah sudah 20% dari jumlah pengajuan seperti itu. Nanti kalau ini berbeda satuannya maka secara sistem akan kesulitan untuk menghitung mekanisme DMO tersebut. Bapak Ibu input juga satuan, kemudian silakan pilih kota atau kabupaten lokasi distribusi. Ini bisa dipilih semua kota untuk memudahkan atau dipilih satu-satu. Dan tanggal realisasi distribusi paling maksimal adalah 25 Januari sehingga sebelum tanggal 25 Januari nanti tidak akan bisa disimpan. Jadi Bapak Ibu hanya bisa memilih antara dimulai dari tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal terkini. Kemudian pada saat setelah mengisi data realisasi distribusi, Bapak Ibu harus mengupload dokumen referensi realisasi distribusi. Itu ada 4 dokumen yang diupload. Ya silakan disesuaikan dengan kondisinya, apakah delivery order, faktur pajak, purchase order, kontrak penjualan. Dan minimal untuk satu isian data distribusi tadi ada 1 dokumen yang diupload. Nah, setelah diupload nanti diisikan nomor dokumen, tanggal awal dan tanggal akhir. Kemudian setelah itu klik file PDF dan klik simpan. Nanti setelah klik simpan ini nanti akan muncul sebenarnya apakah jumlah realisasi yang sudah didiskusikan sudah memenuhi kriteria DMO atau belum. Sehingga nanti setelah sesuai masuk kriteria DMO, baru data akan bisa disubmit ke sistem Kementerian Perdagangan. Mungkin demikian dari kami, Pak, izin untuk penggambaran bagaimana mekanisme khususnya untuk yang PE BBL maupun PE CPO yang sudah terbit, yang ini kami gambarkan spesifik khusus untuk 18 PE BBL yang sudah terbit di sistem V1 dan 4 PE BBL yang terbit di sistem INSW. Sedangkan untuk yang lainnya mungkin adalah untuk yang pengajuan baru hampir sama,
dengan yang tadi diisikan, kecuali langkah-langkah di data komoditas tidak perlu mengisi data realisasi. Mungkin demikian dari kami, izin untuk presentasi kami. Mohon maaf dan jadi ada sedikit lebih waktu.